Kurang menantang rasanya kalau tidak mengunjungi tempat-tempat anti-mainstream saat traveling dan explore sebuah kota, apalagi ke tempat-tempat yang jarang didatangi oleh turis biasa. Itulah yang sedang kulakukan saat ini di Lusaka, ibu kota Zambia. Dan tentunya untuk berkunjung di tempat ekstrim di negeri Afrika, aku tidaklah sendirian. Aku ditemani lagi oleh sang polisi bodyguard pengawalnya Presiden Zambia. My bodyguard police. The drum beats cold. We cross. Sebagai ibu kota di negara yang terkurung daratan, Lusaka tidak banyak menawarkan pemandangan ataupun keindahan alam yang menarik. Isinya ya cuma kota biasa. Lusaka bukanlah kota turis, tidak seperti Livingstone di mana di situ adalah kota turis dengan keindahan air terjun Victorianya. Turis-turis yang datang ke Lusaka lebih mencari pengalaman tentang kehidupan sehari-hari masyarakat urban metropolitan Zambia, ya seperti diriku ini salah satunya, bukan pengalaman tentang pariwisata. Through the night, ancient whisper. So now we are in town in Lusaka with my friend. Buster, Yeah. my bodyguard police. Yes. Yeah, Bodyguard, the bodyguard police in Zambia. you are protected, huh? Yeah, I think the town here is close to Harare also. Yeah, not very far. Yeah, not so much different with the town in Harare. I think town in Africa like similar each other, right? Correct? Yeah, Like similar yeah. each other, town in Africa, yeah. Now the weather is quite good, not hot and not cold. It's okay now. Today is good weather now. Yeah. Yeah, now we are walking around, and it's quite safe in Lusaka. Yeah, very safe. Because if I do recording like this in Nairobi, Kenya, someone will grab my phone, someone will grab my camera. But here it's okay. The town is quite busy. See, many people here. Now we are entering shop. This is an electronic shop that I want to see in Lusaka. Oh, not only electronic. This is like a shop, yeah? Shop market that I want to check around here. Some people they sell clothes and then sell electronic, phone. Kami mulai memasuki kawasan paling berbahaya di Lusaka, bahkan kemungkinan besar di seluruh Zambia. Buster sendirilah yang menceritakanku betapa kerasnya kehidupan di kawasan ini. Inilah kawasan pemukiman yang bernama Chibolia. Reputasinya dikenal sebagai pasar narkoba terbuka, tempat persembunyian sindikat kriminal, kekerasan, dunia malam, dan berbagai tindakan kejahatan lainnya. We are selling cars. Selling cars. I don't like small cars. You want big cars? Yeah. I like 4x4. Sekilas nampak I like seperti 4x4. jalan biasa, tapi ada gagang sempit di kawasan ini, di mana terdapat berbagai jenis transaksi perdagangan, mulai dari barang-barang biasa, barang bekas, legal maupun ilegal, hingga perdagangan rendir alias praktik eksploitasi seksual. Kami sendiri tidak sampai masuk jauh ke dalam gagang sempit, soalnya aku takut nantinya bisa jadi pusat perhatian karena terlalu imut sih untuk berada di lingkungan kriminal seperti ini. Kendati pun Zambia kaya akan sumber daya alam dan hasil tambang, kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Tingkat kemiskinan nasionalnya saat ini berada di atas 60%. Karena itulah Zambia sering disebut sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Bahkan sebuah laporan media lokal setempat menyampaikan bahwa Zambia adalah negara termiskin ke-6 di dunia. Namun jika dilihat dari PDB per kapita, berdasarkan data dari IMF dan World Bank, Zambia tidak miskin-miskin amat karena masih berada di urutan nomor 160 dari 190 negara di dunia. In the light, oh motherland, your spirit takes flight. Boundless skies and
Yeah, look. Cover the VIP. Okay. Biasanya slum area atau kawasan perkumuhan di banyak negara berada di pinggiran kota, tapi Cibolya justru terletak hanya sekitar 1 kilometeran saja dari pusat kawasan bisnis atau CBD, Central Business District ibu kota. Karena itu, pemukiman yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an ini menghadirkan suasana yang sangat kontras dan mencolok. Di sisi sana berdiri gedung-gedung perkantoran dan pusat bisnis, sedangkan di sisi sini terdapat labirin gang sempit yang identik dengan kemiskinan dan kriminalitas yang tinggi maupun masalah-masalah sosial lainnya. Sejumlah hal yang menarik perhatianku adalah meski jumlah penduduk di garis kemiskinan di atas 60%, terlebih sekarang ini aku berada di kawasan paling berbahaya di negeri ini, tetapi tidak kujumpai pengemis, meminta-minta, pengamen, gelandangan, atau tunawisma. Juga tidak ada tukang parkir liar yang biasa ditemui di negara berkembang. Bahkan tidak ada satupun orang yang coba-coba menggangguku di sini. Dan juga jarang sekali ada sepeda motor di negeri yang dulunya bernama Rhodesia Utara ini. Pemandangan real seperti ini cukup kontras dengan persepsi banyak orang tentang negara miskin. Why? We are the branches, you're the guide. Africa unite. We are one fire burning. Kalau traveling sendirian, rasanya tidak mungkin aku jalan-jalan explore tempat ini seorang diri. Terlalu beresiko untuk cewek solo traveler. Apalagi 2 tahun sebelumnya, aku pernah dirampok di daerah pusat Nairobi, Kenya saat jalan-jalan sendirian. Membuatku masih trauma hingga saat ini. They love you this side. This side, they are saying they love you. It's turning from the soil to the stars. We are learning. You walk too fast. Okay. When you walk too fast, you get tired fast. Hello, how are you? Bye-bye. So these people know that we are capturing them. They just don't want to be rude. They are just not rude people. They are good people. Because even him, he said, capture me also, bye-bye. That's what he said. Langkah selanjutnya adalah kami akan eksplor ke bagian yang jauh lebih dalam di kawasan Cibolya ini, yaitu pasar besar yang terkenal menjual barang-barang second hand dengan harga yang sangat murah. So we are crossing here. You can cross. Ini aku lagi di pasar second hand, di mana di sini dijual barang-barang tuh murah banget. Kayak kaos, pakaian itu dijual cuma 10 kuaca. 10 kuaca aja, 5.000 rupiah aja. Gila, murah banget cuy. Ini semua barang-barang bekasnya di sini. Wow. Others are saying, Oh, this also. Let me check the price. How much? Ah, fake. I don't like fake. Africa unite. The tide is turning. Nah, ini ada jualan tas. Gila, murah banget. Gila, berapa harganya? Can you ask how much? How much? I don't know. Belusukan di pasar lokal. Di sepanjang jalur ini, sebagian besar yang dijual adalah pakaian dan tas-tas. Ini semua second hand barang-barang di sini. Ya. Kawasan pemukiman Cibolya tidak terlalu besar, hanya sekitar 0,5 kilometer saja. Tetapi populasinya sangat padat di atas 25.000 orang. Maka dari itu, khususnya di pasar ini, nampak padat dan ramai orang-orang. Ini kayak gini cuma dijual 100 kuaca aja, 50 ribuan. Oh, Jansport ini sih barang second hand ya, Jansport. Tapi aku nggak suka Jansport.
Wow, ini second hand semua cuy. Wow, second hand semua. How much does it cost? Kan kuaca. This all men, for men ya? Gila cuy. Di sini pasar second hand-nya gede banget, astaga, dan rame banget penuh orang-orang. Di Zambia, harga pakaian di toko-toko umumnya cenderung lebih mahal, apalagi kalau belanjanya di mall-mall. Tidak sebanding dengan daya beli masyarakat lokal. Ini karena industri garmen dan fashion lokal tidaklah begitu besar di Zambia, sehingga banyak produk sandang yang harus diimpor dari luar negeri. Karena itulah pasar baju thrifting menjadi alternatif yang sangat populer di kalangan masyarakat. Banyak warga berburu pakaian berkualitas dengan harga yang jauh lebih miring. Bahkan aku pun menemukan pakaian bekas tapi baru yang masih ada tagnya. Terus di sini aku mau beli t-shirt, harganya cuma 30 kwacha. Berapa nih? Yang buat Rp1.000, $1 aja. 30 kwacha. Oke. Jadi ini cuma 30 kwacha aja. Ih, murah banget. Lumayan lah buat gonta-ganti, asik dan gak jelek loh barangnya. Cuy, gede banget pasarnya. Ramai banget. Hingga sejauh ini, aku memang tidak menjumpai turis asing yang jalan-jalan ekspor di kawasan ini. Mayoritas adalah para penduduk lokal yang kalau aku amati, banyak orang baik cowok maupun cewek memiliki postur tubuh yang tinggi-tinggi ya, dan juga kekar badannya. Beruntung sekali aku ditemani oleh Boster, seorang pengawal polisi pengamanan VIP yang sudah berpengalaman dan terlatih di bidangnya. Berkat bantuannya, aku bisa dengan tenang ekspor di kawasan paling berbahaya di ibu kota ini. Di sisi lain, suasana di sini ternyata tidaklah mencekam seperti yang dibayangkan. Semua orang tampak sibuk dengan kegiatan dan urusannya masing-masing. Sampai di sini pun tidak kulihat gelandangan maupun pengemis yang meminta-minta di jalanan. They slip so slow. Yet your roots still hold, they still grow. Wisdom in your vein, it starts to flow through the pain. Tidak seperti pasar-pasar pada umumnya yang biasanya terlihat rusuh dan kumuh. Pasar ini terlihat rapi loh. Through the fire, you birth the dawn from endless night. Dan menariknya, meskipun kawasan ini memiliki reputasi sebagai daerah dengan tingginya tingkat kriminalitas dan kemiskinan, tapi jalanannya terlihat cukup bersih. Tidak banyak sampah berserakan di jalanan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Zambia punya kesadaran yang cukup baik terhadap kebersihan lingkungan bersama. Miskin tidak selalu identik dengan lingkungan yang kotor kan? Di tujuan berikutnya, kami masuki kawasan pasar yang menjual makanan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ya ampun, di sini barang-barangnya murah meriah, murah banget. Beda kalau di supermarket mahal banget. Di sini murah banget. They look at me like that. He look. Yeah. If I were alone, he just grab me. He just grab ya. Three kwacha for chili. Chili, Ya, chili. Guys, di Just one. sini ya. like what? Ya, di sini ada lombok kayak gini, segini, satu gini aja, harganya satu empal gini ya, satu tangan gini, harganya cuma 3 kwacha.
itu berarti 1.500 rupiah. Ih, murah banget. Oke. Terus this one tuku. Then this one. Onion. Ya, tuku kuaca. Ya, then 5 ya. Ini onion cuma 2 kuaca, 2 kali 5, 1.000. Ih, murah banget, gila. Wih, murah banget cuy di sini alpukat. Yang gede ini 10 kuaca 5.000, yang kecil 2,5. Ih, murah banget di sini. Thank you, bye. Aku ambil 4, yang kecil-kecil 10.000 doang, murah banget. I don't see any foreigners here. In the malls. They fear here. Because here they steal. Oh, but I'm not scared to be here because you. Yeah, because they Alone, fear. no way. They steal. Alone, no way. I'm scared. And I don't like. Syukurlah perjalanan eksplorku keliling di area paling berbahaya di Zambia ini berjalan dengan sangat lancar. Hanya sesekali aku mematikan kameraku saat situasi terlalu ramai dan padat oleh orang-orang. Waspada dan hati-hati agar tidak menarik perhatian. Takut saja sih kalau ada orang jahat yang tiba-tiba mau merampas peralatan yang kubawa. Kawasan urban Jibolia tidak hanya dekat dengan kawasan bisnis ibu kota, tetapi juga dalam satu area yang sama dengan terminal bus utama Lusaka. Ini membuat kawasan terminal selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, pedagang, calo, dan berbagai macam orang yang lalu lalang setiap harinya. Kalau diamat-amati, memang banyak sekali para pedagang dengan kios-kios kecil ataupun pedagang keliling, baik yang menjual makanan, voucher telepon, pakaian, ataupun aksesoris lainnya. Kalau sekilas sih orang-orangnya terlihat cuek, dan bahkan kawasan ini nampak seperti kawasan biasa pada umumnya. Secara umum, orang-orang Zambia sendiri adalah orang-orang yang sangat hangat dan ramah, seperti halnya dengan Boster. Baru sehari saja mengenalnya, aku udah langsung sangat akrab dengannya, seperti udah kenal lama gitu. Kemudian untuk biaya hidup, Lusaka lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Zimbabwe ataupun di negeri Afrika Timur seperti Kenya. Tentunya di Zambia menggunakan mata uang kwacha atau ZMW, tidak seperti Zimbabwe menggunakan US dollar sehingga apa-apa nampak mahal. Bagi traveler yang suka mempelajari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, ini adalah salah satu kawasan yang paling tepat untuk dikunjungi. Tidak melulu hanya mengunjungi spot-spot keindahan alam, tapi juga mengamati kehidupan masyarakat urban di kerasnya ibu kota. Pengunjung juga perlu lebih waspada karena banyak banget copet di area ini. Banyak preman. Terminal Lusaka ini sendiri juga merupakan terminal internasional yang menghubungkan ibu kota Zambia dengan kota-kota negara tetangga seperti Zimbabwe, Malawi, ataupun Botswana. Beberapa waktu sebelumnya aku pun juga tiba di terminal ini saat perjalanan dari Livingstone ke Lusaka dan tentunya dijemput oleh Boster. Dan nantinya aku akan kembali ke terminal ini ketika nanti akan meninggalkan Lusaka untuk menuju ke Botswana. So, One of the scariest place in Lusaka. Malam hari di Lusaka terasa mencengangkan bagiku karena minimnya cahaya lampu. Padahal ini masih di tengah ibu kota, bukan di daerah pinggiran. Selain itu, sering banget terjadi pemadaman listrik. Selain kawasan ini, hari-hari sebelumnya aku juga berjalan di tempat lain saat ingin membeli makan malam dan juga sama saja gelap banget jalan-jalannya. Apa pemerintahnya tidak peduli ya dengan gelapnya ibu kota? Ini adalah hari terakhir Boster mengawalku di ibu kota, sebab besok beliau akan pergi mengawal wakil presiden ke kota lain. Tentunya aku gak akan berani lagi jalan sembarangan seorang diri. I'm not there enough if to walk here alone, but with you, okay. yeah, Scary, very scary. very. People can just kill me maybe. Very scary. I Set can, you. yeah, I If can't. they don't find money, kill you. Maybe Why are they, you moving without money? yeah, maybe they They will. ask you. They will Why are force you moving me. without money? Where is the money? Listen. I don't have money. No, where is the money? They will force me to open online. Open your bank account and send me. Oh my god, I can imagine walking here alone. My goodness, very scary. Can't believe that you don't have money. Tell them I don't have money. No. No, open your bank account. Oh my god, yeah. I know you don't have cash, you don't have money. You have money in your bank account. Yeah. I cannot imagine that really. It's so scary. That's it. Go, Dad. Go, man. Go, man. Very scary. Tell them that you are what?
Sekian ceritaku tentang perjalananku hari ini di Lusaka, Zambia. Terima kasih sudah nonton. Dah. Better I take the dog with me, ya. I take the dog with me. The dog will keep me. They can kill the dog. Just hit a dog.